apa yang diinginkan klien. Karena dengan kita menjadi pendengar yang baik, itu acara bisa lancar. Apa yang klien mau bisa terlaksana gitu. Jadi kalau klien rewel, kitanya kayak nggak mood. Kok kamu rewel sih, kok jangan kayak gini. Oh, mentang-mentang ambil paket yang murah kok kamu rewel banget. Itu khusus untuk yang ini boleh rewel, itu nggak mungkin kayak gitu kan. Semua pengen di make up sama Intan. Semua yang daftar ke Intan pengen di make up sama Intan. Oke, balik lagi di Brebes Undercover, channel anti cover. Nah, untuk kali ini kita kedatangan tamu yang spesial lagi nih. Di kali ini kita bakalan ngobrol sama makeup artis ya, makeup artis yang memang udah lumayan dapat nama juga di Brebes. Amin. Nah, monggo silakan kakak. Ya. Ini manggilnya apa nih? Manggilnya apa Kakak, dulu nih, ya? Mbak, apa Teteh? Cice, apa Cici? Seenaknya aja, enggak? Kalau enak mungkin Kak juga enak ya. Ya, boleh. Iya, boleh. ya, itu. Ya. Tapi jangan sampai panggil deh. Nanti kayak orang kan. Iya, oke. Monggo silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Intan Permata Rias Pengantin. Basicnya di makeup artist. Asalnya itu di Banjalor ya. Siapa tahu barangkali ada yang minat bisa lihat di medsosnya. Semua medsos, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok semuanya atas nama Intan Permata Rias Pengantin. Silahkan di follow, silahkan dilihat, silahkan di kepo-kepo. Siapa tahu kita berjodoh gitu ya. Oke, jangan lupa tuh ya. Oke. Nah, ini kan berarti Kak Intan ini kan asli orang Brebes ya. Iya. Cuman mohon maaf nih kalau dari looknya kan kayak ada campuran Chinese gitu, itu gimana backgroundnya? Papa sih emang asli. Ini asli ya, bukan Ya. papanya Indo ya. Ini Oh, papanya asli Taiwan. Wush. Oh, asli dari Dari sana langsung gitu. impor ya? Iya. Sama Orang impor emang keren sih bro. Oh iya, berarti Betul sih. blasteran. Iya, blasteran like earth bro. Iya. Like earth Sukabumi. Nah, kalau Kak Intan sendiri nih awal terjun di dunia makeup artis nih gimana ceritanya Kak? hobi ya. Awalnya Berawal hobi. hobi ya. Kalau hobi kan emang punya suka make up gitu ya. Iya. Awalnya sih make up ya wisuda, karnavalan ya, mayoretan kayak gitu. Cuman mulai didukung sama mama. Nok, maaf aku dipanggil Nok sama mama ya. Oh iya itu sih. Bebas soalnya masih Iya. bebas. Nok, gimana kalau buka aja, beraniin lah istilahnya. Siapa tahu rezekinya ada di situ gitu ya. Alhamdulillah. Kalau make up sendiri sih udah lama, suka make upnya udah lama. SMP pun aku suka make up Oh, ya. dari SMP emang SMP udah emang Berarti memang suka hobinya ya. hobi. Kuliah SPG make up juga. Nah, udah nikah, udah punya anak, yang pertama beraniin tuh pinjem modal. Karena kan modalnya nggak dikit ya. Gede pastinya. Jadi mulai 2018 lah. Gitu. Nah kalau untuk ini apa namanya mulai merintis bisnis itu kan berarti memang dari nol ya, atau Iya. memang sebelum-sebelumnya udah kayak sering nge-share di Facebook cuma sebagai tutorial atau gimana, itu untuk bisnisnya gimana untuk makeup sendiri? Dari nol ya. Modal nol, semua nol, gaun pun nggak punya dulu, make up pun nggak punya gitu. Jadi emang benar-benar pure maaf dari bank gitu ya. Karena kalau nggak dari bank kita punya modal ratusan juta itu dari mana gitu. Susah sih ya. Tapi keren juga sih bro. Maksudnya Kak Intan ini memang awalnya dari nol dan memberanikan diri gitu loh. Dan Nekat gitu ya. dan terutama ada dukungan juga ya dari lingkup keluarga sama temen gitu. Kalau teman mungkin awal-awal nggak ada yang tahu kan, karena kan kita keluarga dulu yang dukung.
model-modelan terus, nggak di post itu awal-awal karena kan belajar itu nggak langsung bagus gitu ya, jadi ngelemasin tangannya itu yang lama gitu, prosesnya itu yang lama tuh. Terus itu udah berapa tahun kalau boleh tahu Pak? Mulai punya itu 2018 sih, mulai 2018. cuman belajarnya sih udah lama. Mulai buka bisnisnya maksudnya. Mulai buka bisnisnya. Kalau suka dukanya apa nih Kak? Jadi makeup artist di Brebes terutama. Sukanya ya. dulu apa dukanya dulu nih? Dukanya dulu nggak Dukanya apa-apa. dulu ya. Betul, Dukanya ya yang pasti ya ninggalin keluarga ya. Anak yang pasti anak ya, karena kan kita berangkat kadang jam 3 pagi, jam 4 pagi, kadang pulang juga malam gitu. Cuman disempetin kalau ada tamu ya kita sempetin pulang dulu nanti ke lokasi hajat. Berarti emang kalau kayak gitu berarti memang untuk waktu juga nggak bisa ditentukan ya? Iya. Kapan harus berangkat? Gitu ya? Kapan harus berangkat tergantung jam akad sih. Karena kita kalau penghulunya akad jam 7 ya kita harus 2 jam 3 jam sebelum akad kita udah di lokasi gitu untuk persiapan makeup. Kalau sukanya apa? Sukanya ya. Untuk sukanya ya bisa dibilang alhamdulillah ya. Karena dari nol banget yang namanya cicilan itu bisa dibilang asal dicekak gitu. Tiap bulan kita mikirin cicilan bank gitu kan. Sekarang alhamdulillah bisa. Makanya buat nutup. Sekarang keluarga juga yang namanya saudara bisa ikut ke terjun bantuin dekorasi yang tadinya nggak punya pekerjaan jadi bisa terbantu. Jadi gitu bisa ya, buka peluang pekerjaan ya buat orang-orang sekitar. Jadi sukanya di situ sih, alhamdulillahnya bisa membantu sesama gitu. Kalau untuk itu teh maksudnya kan untuk wilayah Brebes sendiri atau mungkin dari luar Brebes kan udah terkenal banget nih. Ada nggak kayak pengen buka les privat? Ya kalau les privat sih buka sih, cuman untuk waktu kita tentuinya paling kayak bulan puasa. Atau di bulan Hapit ya, tahu Hapit nggak? Enggak. Bulan Hapit itu. Oh iya. Kalau bulan Jawa gitu, bulan Hapit itu kan nggak ada yang nikahan gitu, jarang gitu. Hapit, bulan Sura. Kejepit. Iya. Bulan Sura, terus bulan puasa itu paling buka-bukanya di bulan-bulan tertentu aja. Karena kalau di bulan ramai pengantin ya kita nggak fokus juga ngajarin ke siswanya gitu. Karena kalau ngajarin kan harus sampai bisa. Kalau ngeles privat itu tuh tanggung jawabnya gede loh mas. Kenapa? Karena orang yang mau les itu kan belum punya basic make up, ada syukur-syukur udah punya, jadi diajarin gampang. Kalau belum punya basic make up, kita lesin sekali 2 kali, ya emang bagus karena kita yang ngajarin. Betul. Nah tanggung jawab yang gedenya itu gimana caranya setelah selesai privat dari kita, dia bisa sendiri tanpa kita yang ajarin. Nah di situ yang tanggung jawab gedenya gitu kan, kita nggak enak ya. Beban moral lah ya. Udah bayar ke kita tapi pas udah pulang dia nggak bisa gitu, tetap kurang bagus gitu kan, itu kasihan juga gitu. Tapi kalau kayak gitu balik lagi ke orangnya nggak sih teh? Maksudnya kan dari privat itu sendiri kan banyak nih atau beberapa orang dan dengan pemikiran yang berbeda. Iya. Maksudnya ada nggak yang susah buat diajarin gitu loh, kayak udah ngasih materi, udah ngasih praktek tapi tetap aja nggak nyantol-nyantol gitu. Kalau nggak nyantol-nyantol ya tetap digedar gitu. Cendel kalau bahasa Brebes cendel. Terus aja gitu. Kan susahnya di mana, kebanyakan sih di alis ya. Oh bikin alis ya. Jadi kita kasih solusi ini cara bikin alis biar mudah tuh kayak gimana sih, itu nanti di situ di privat itu dikasih Kalau tahu. yang alisnya lurus-lurus gitu gimana sih? Ya Itu kan modelnya kayak gitu atau gimana? kalau alis kan sebenarnya kalau alis sendiri itu aslinya nggak ada yang lurus. Karena alis tuh biasanya piring satu apa ini satu. Tapi gimana caranya si alis itu kanan kiri harus seimbang gitu. Presisi gitu ya. Kan kalau foto pas di alisnya orang tuh kalau ngeliat tuh alis duluan ya, makeup tuh alis duluan. Oh alisnya tinggi satu gitu nih. Kadang ada yang kayak logo Nike gitu. Sat. Itu Terang. nah gimana Prias itu, tapi Prias juga punya karakter masing-masing juga gitu. Kalau aku sendiri ya lurus gitu, gimana caranya harus sama gitu, walaupun aslinya itu beda ya kita samain gitu. Oke, betul. Kalau untuk ini teh maksudnya pencapaian paling tinggi gitu
belum ada sih. Yang apa gitu? Yang udah ya. Ya sejauh ini apa Iya, sejauh ini. Kalau pencapaian sih cita-cita aku masih banyak. Nah. Belum semuanya kecapai, tapi yang ya alhamdulillah itu pencapaian yang paling tinggi yang sekarang aku alamin itu bisa ngebantu sesama doang sih. Karena basic aku orang nggak punya dulunya. Orang nggak punya yang kalau kuliah aja bisa dibilang 1 bulan 400.000 cukup apa kan ya? Iya. 1 juta sih, cuman kan untuk kos aja Iya, 600 iya. gitu ya. Jadi pernah ngerasain di posisi titik terendah itu pengen makan susah. Jadi sekarang ketika punya ya alhamdulillah punya uang ya, bisa ngebantu orang tuh kayaknya seneng banget gitu. Nah itu pencapaian tertinggi aku tuh ngebantu orang itu. Kalau untuk ini sendiri teh, maksudnya kalau di bidang riasnya gitu, kayak pernah apa namanya nge-make upin artis atau nge-make upin pejabat atau siapa gitu yang memang bener-bener menurut teteh ini bangga nih, saya bangga bisa nge-make upin orang ini gitu. Kalau aku bangga semua bisa nge-make upin siapapun, aku bangga semua ya, karena dalam make up aku nggak ngebanding-bandingin ini pejabat nih aku harus lebih bagus daripada si A gitu ya. Semua klien aku itu spesial semua. Apalagi kalau customer merasa puas ya kan. Iya, itu kebanggaan tersendiri gitu. Jadi kalau untuk klien nggak bisa dibeda-bedain, semua sama. Karena semuanya juga bisa dibilang istilahnya bayar gitu ya. Semua bayar, semua sama, harga nggak ada dibeda-bedain. Jadi semuanya sama. Bagi aku semuanya spesial. Mangga. Ini Santai, nggak usah grogi ya. Kadang suka mimisan teh biasa. Orang baru. ini kan sempat viral ya kalau nggak salah tuh Kak Intan. Tahun 2019 2019 ya pernah viral itu di Facebook di mana-mana lah sampai masuk lambe turah. Iya. Cabang Banjarno. Abdinya teman kita. Itu gimana sih kronologi kasusnya Kak? Sebenarnya sih kalau kronologi aku juga kaget ya, karena tiba-tiba banyak yang nge-tag di Facebook. Awal-awal tuh di Facebook dulu aku tahu. Banyak teman-teman Facebook tuh teman-teman online yang nge-tag Kak Intan, ini Kak Intan, ini Kak Intan, Mbak Intan gitu. Kaget juga loh gitu. Bukan kaget karena akunya dijadiin itu ya, cuman kagetnya kasihan sama orang korbannya itu ya. Nah ini kalau boleh tahu emang kasusnya gimana maksudnya? Kasusnya itu Ceritanya itu gimana? foto aku dicuri sama si A, contohnya ya. Dicuri sama si A yang basically udah berumur ya. Suka sama si B gitu. Biar si B itu suka sama si A gitu, pakai foto aku gitu. Di akun media sosialnya. Cuman dengar sih emang si B itu ditipu sama si A gitu. Karena kan dari foto aja udah ditipu ya. Dari materi juga iya. Berarti diporotin gitu. Iya, kasarnya kayak gitu. Kalau ini sih kan itu kan berarti kan termasuk penipuan ya teh. Maksudnya dari Teh Intan sendiri itu ada usaha nggak buat ngelaporin orang tersebut biar kapok gitu loh, biar nggak terjadi untuk kedepannya gitu. Banyak sih yang ngusulin kayak gitu, banyak. Cuman yang pertama dia juga kan jadi di Taiwan ya. Yang kedua kasusnya di luar negeri. iya, karena dia TKI ya. TKW. Yang kedua buang-buang waktu juga ya kalau aku ngurusin yang kayak gitu. Karena aku juga posisi banyak pengantin lagi ngejob gitu ya, lagi ngejob bulan haji kalau nggak salah kan itu banyak pengantin tuh lagi sibuk ya. Buat ngurusin kayak gitu kayaknya nggak ada waktu juga. Yang ketiga ya ambil berkahnya aja gitu. Jadi dari situ aja kan orang jadi tahu, oh Mbak Intan, oh ini makeupnya Mbak Intan. Berarti kalau penyelesaian kasusnya Kak Intan nggak tahu ya sekarang sampai mana maksudnya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Cuman ya untuk si A-nya itu ya aku maafin aja lah gitu. Tapi emang orang sini sih. Orang sini. Orang maksudnya masih orang Brebes. Brebes ya. Dan kenal nggak? Maksudnya secara pribadi? Secara pribadi nggak. Cuman
tahu aja dari si desanya, kan aku sering rias ke desa itu. Aku maaf nggak bisa sebutin ya, soalnya takutnya kesinggung juga ya, apalagi desanya ke bawah-bawah ya. Iya, jangan nanti kita kena promosi warga desa. Informasi. Dari desanya itu aku ngeres di desa itu, dan ya tetangga-tetangga atau yang kenal aku dan kenal dia itu laporan ke aku, Bainan kemarin itu orang sini loh, ini orang sini loh gitu. Basically emang kayak gitu ya. Oh ya, aku cukup tahu aja, nggak usah dipublikasikan karena udah lama juga gitu ya. Kalau aku publik lagi kan kesannya aku yang cari masalah gitu ya. Mungkin juga tanggapan dari orang tersebut itu, wah ini orang pansos nih, biar naik bisa juga, nih, atau target marketnya gitu. Tapi ada usaha dari orang tersebut nggak buat minta maaf gitu dalam bentuk video atau ucapan atau apapun? Ada. Waktu dulu udah dimintain minta maaf sama, ya kalau aku sih udah dimaafin dari aku, cuman kalau dia usaha minta maaf sendiri di video kayaknya itu di video juga, cuman dipaksa untuk bikin klarifikasi dari pihak si A-nya si B-nya korban. Dari korbannya. Tapi kalau ngejapri gitu, maksudnya Kak Intan ini saya yang kemarin enggak sampai sekarang. Enggak. Parah ini buat orang itu. Tolong. Udahlah, kasihan juga ya. Cuman kan gini, secara etika kan itu enggak ada etikanya gitu. Harusnya kan langsung minta maaf sama yang berhubungan gitu. Kalau menurut saya sih. Iya sih, kalau etika kayak gitu. Cuman kalau aku sendiri ya biarin aja lah, itu kan karakter orang beda-beda ya. Kita nggak bisa maksain untuk seperti itu untuk baik kayak gini loh, baik itu kayak gini loh. Itu kan nggak bisa kita untuk maksain. Jadi kalau aku sendiri ya paling jangan sampai lah diulangi lagi gitu, kasihan si korbannya juga, apalagi sempat nikah, mau nikah gitu, udah depan KU, depan penghulu gitu, berdua udah berjejer kayak gitu. Cuman pas mau diijabin katanya si cadarnya dilepas gitu, nah di situ diperabalik. Kayaknya ada yang keren. Maksudnya si A sama si B ini hubungan udah berapa tahun teh? 2 tahun. 2 tahun. Sekarang kan zaman sosmed banyak ya. Maksudnya gini, sorry. Kan bisa minta video call gitu loh. Ya, dia emang sering video call kok. Cuman mungkin alasannya sibuk karena kan sama-sama pegawai ya. Si A-nya di Korea itu sibuk karena bisanya video callnya malam. Si B-nya juga basically ya pembantu rumah tangga di sana ya, mengurus ya. Biasanya kalau di Taiwan sendiri mengurus orang tua kayak gitu ya, sibuk juga mungkin. Ini karena aku juga nggak tahu ya, mungkin mungkin sama-sama sibuk jadi jarang juga, atau kesananya aku nggak tahu juga gitu. Tapi hebat ya, bisa 2 tahun tertipu. Ya Allah. Turut berduka cita untuk emasnya. Iya susah ya, maksudnya ya kalau menurut saya pribadi belum bisa masuk logika. Ya kalau dibilang sih ya si masnya juga kadang kayak linglung kayak gitu juga. Iya kan, ya kadang saya atau siapapun kadang pak dong gitu kan pasti gitu ya. Iya pasti pak gitu atau VC dong. Kenapa maksudnya? Kenapa bisa nyembunyiinnya sampai 2 tahun? Ya kalau kesana-sana kita nggak tahu ya. Ya mungkin ini juga bisa jadi pembelajaran buat orang yang lagi cari jodoh, pengen cari pasangan. Ya sering-sering minta video call, minta pap. Kecuali dulu pernah nggak ngalamin yang virtual tuh, ngacak-ngacak nomor gitu pas zaman belum ada Android. Kalau aku sih enggak ya. Itu kan zaman dulu kan kayak gitu tuh. Ente tuh. Tapi kalau pura-pura salah sambung ke aku sih mungkin ada ya. Nah itu saya. Mungkin ya, cuma aku nggak tahu gitu. Iya. Ya kan sekarang udah jauhnya beda bro. Masya Allah. Itu tersesat sekali mbak itu. Cuman aku hebatnya itu dia mungkin kepoin aku udah lama ya. Karena foto-foto yang dikirim ke si masnya itu zaman-zaman foto aku kuliah. Berarti untuk yang zaman-zaman sekarangnya, maksudnya zaman sekarang pada tahun tersebut itu berarti nggak pernah dikirim?
Enggak, bukan nggak pernah ya, karena semenjak aku ngeres pengantin aku jarang-jarang eksis selfie gitu kan. Memang berat deh. Nah Kok sebelum bisa gitu loh? sebelum ketahuan pun dia kata si masnya ya, Hah? ngirim foto terakhir itu foto aku lagi ngeres pengantin. Berarti kan ngikutin banget di Facebook juga iya. kan, di Instagram juga. Zaman dulu di pet kan ya. Iya, di pet. Pet juga. Iya. Follower kali ya, followernya Kak Intan. Nah, setelah kejadian itu, otomatis kan udah kebongkar nih. Nah, dari si cowoknya ini, si mas-mas yang kena prank ini, ada klarifikasi nggak ke Teh Intan sendiri? Ya kita baik lah ya. Karena kan dia korban, aku juga nggak Korban mungkin. dong. Iya, dia korban, aku juga korban Iya. kan. Nggak mungkin kita ada salah paham dan lain-lain. Karena dia juga tahu aku udah bersuami gitu ya. Dia juga minta maaf juga ya. Dengan temennya bilang, Mbak Intan ya udah kenalan dulu aja, soalnya kan biar dianya nggak terlalu terpuruk juga kan gitu ya, istilahnya kayak gitu ya. Ya aku baik gitu, Iya. anggap aja ya dia teman gitu. Asli, parah masnya, Masya Allah. Mungkin sekarang udah nikah ya, mungkin Masnya. ya. Karena sekarang aku udah nggak komunikasi lagi gitu. Tapi bukan sama yang Mbak itu kayaknya. Bukan ya. Terus, apa kabar mbak-mbak yang prank itu? Sampai sekarang masih ngeprank nggak? Tapi nih Kak, dari kasus yang ya zaman segitu bisa dibilang viral banget lah, Iya. sampai ke sosmed kemana-mana. Ya, sampai sekarang mungkin masih di up ya. Oh, sampai sekarang? Kadang ada di Facebook tuh, kadang ada media yang masih nge-up. Oh, iya namanya cari berita. Biasa. Bahan kok. Cari bahan. Nah dari kasus yang itu tuh ada dampaknya nggak buat entah ke bisnisnya Kak Intan atau ke kehidupan pribadi, ada dampaknya nggak? Kalau ke bisnis sih alhamdulillah ya. Kita sama-sama cari berkahnya aja. Karena aku nggak nuntut apa-apa ke si dia. Ya mungkin Allah masih berkahnya ke aku lewat bisnis ini, makin dikenal sama Iya, orang. iya. Gitu. Hikmahnya itulah ya. Hikmahnya itu. Cuma kan gini Teh, kadang kan dari persepsi orang itu kan kayak, wah ini kayak sengaja bikin kasus nih. Tapi enggak kan, kasus ini tuh, kasus yang viral ini bener-bener real kan, maksudnya bukan settingan kan. Iya, itu emang mereka ya, Iya, bukan aku iya. ya. Tapi kadang orang yang ketinggalan berita kadang nyalahinnya aku gitu Iya. kan ya. Kadang sedih juga, loh itu kan bukan aku yang nipu, kok aku yang disalahin gitu. Cuman kalau orang yang ngikutin berita itu ya pasti tahu gitu. Nah makanya di sini kan sekarang biar klarifikasi, Oh, iya. supaya bahwa ini tuh emang bener-bener nggak ada settingan buat naikin bisnis atau nge-branding atau Dan bukan Kak Intan yang nipu, wahai netizen. Yo, Mungkin juga ya dengan cara itu Allah naikin betul. bisnis aku lewat Iya. itu, jadi makin terkenal juga. Ya ambil hikmahnya lah istilahnya. Ini Teh balik lagi kan ada pertanyaan juga dari netizen ya bro. Oh iya. Nah kita Netizen, Maka wahai netizen. Netizen bertanya. Jadi kemarin tuh kita sempat di-up di akun Instagram kita ya, spill cerita gitu, Iya. siapa yang mau nanya. Nah kebetulan ada beberapa pertanyaan. Nah ini menyangkut gini Teh, apa namanya? Enggak, menyangkut ini kan tekstur dari wajah orang itu kan beda-beda. Nah, pernah nggak ngalamin atau maksudnya ketemu sama orang yang baru di make up nih, set, ternyata nggak nempel make up. Sorry, sorry emang banyak sih. Viral itu banyak ya. Iya, bro. Emang di TikTok juga kalau mau tahu kayak gitu tuh ketik aja make up pengantin longsor kayak gitu ya. Iya, bisa. Iya, coy. Nah itu pasti ngeliat, bukan cuman aku aja yang ngalamin, semua pria pun pasti punya klien yang kayak gitu. Tapi kalau aku sendiri antisipasinya biasanya kan kalau kayak gitu aku juga nggak paham ya masalah bahan kimia yang ada di makeup tuh apa aja ya. Cuman kalau aku antisipasinya berhenti krim
yang mengandung ya krem siang malam, yang produk-produk keluar kayak yang lain-lain lah. Tapi yang aman itu kayak produk, maaf bukan nyebutin merek ya. Iya. Ya kayak yang Wardah, Fair and Lovely, Pond's, Makeover, Maybelline, Emina, itu yang ada di mall itu aman. Aman. Sorry saya potong. Untuk produk-produk yang tadi disebutin, Boleh sponsor. iya. Semoga masuk sponsornya. Sorry, lanjut lagi Teh, monggo. Lanjut lagi. Jadi kalau aku biasanya suruh berhenti ke klien pas fitting baju kan ya. Kita konsultasi makeup juga, konsultasi ini pakainya makeupnya apa gitu. Nah kalau seumpamanya makeupnya pakai produk yang tertentu, aku suruh berhenti. Nah 1 bulan sebelum hari H kalau aku biasanya, karena kalau 2 minggu apa seminggu sebelum hari H, namanya produk yang kayak gitu kalau berhenti kadang suka breakout, suka berentusan gitu, takutnya pas hari H malah jerawatan kan, kitanya kadang aduh makin susah ya. Nah ke pengantinnya juga makin down gitu, aduh bisa cantik nggak ya, ini makin jerawatan Teh Intan kayak gitu ya. Nah makanya dari pelajaran-pelajaran yang aku dapat selama ini, nah antisipasinya berhentinya 1 bulan sebelum hari H. Nah selama 1 bulan itu pakai produk yang sebelum mereka pakai yang itu gitu, kayak yang tadi udah disebutin. Nah ada yang lebih amannya lagi tekniknya berhenti, mau tahu nggak? Aku jelasin nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Nah jadi 2 bulan sebelum hari H pakainya itu pakai nih krem malam yang dia pakai nih. Nah besoknya berhenti, besoknya pakai, 2 hari kemudian berhenti. Jadi ada jeda. Jadi nggak terlalu kaget berhenti langsung cecer kayak gitu kan, bikin kaget ke wajah. Tapi kalau bertahap kan ada si wajah itu bisa nggak terlalu kaget gitu. Ya ada adaptasi lah. Adaptasinya ada. Ada lagi nggak saya pertanyaan saya? Netizen. Pertanyaan. Wah, netizen. Oke, dari belakang layar. Dari akun Instagram Dianadi. Oke, dari akun Instagram Dianadi. Seorang admin. Monggo. Menghadapi pengantin yang rewel. Aduh iya. Sebenarnya kalau pengantin rewel itu hak mereka ya, karena mereka yang membayar kita ya. Dan wajar ya. Wajar, wajar kalau rewel karena mereka juga pengen yang terbaik di hari spesialnya, di hari sekali seumur hidupnya. Amin ya. Amin, monggo. Amin. Udah belum? Udah. Udah tewe. Udah. Tewe. Nah, kalau kayak gitu ya kita menghadapinya dengan sabar ya. Kita dengerin apa yang diinginkan klien. Karena dengan kita menjadi pendengar yang baik, itu acara bisa lancar. Apa yang klien mau bisa terlaksana gitu. Jadi kalau klien rewel, kitanya kayak nggak mood. Kok kamu rewel sih, kok jangan kayak gini. Mentang-mentang ambil paket yang murah kok kamu rewel banget. Itu khusus untuk yang ini boleh rewel, itu nggak mungkin kayak gitu kan. Semua pengen di makeup sama Intan. Semua yang daftar ke Intan pengen di makeup sama Intan. Nggak mungkin Intan beda-bedain. Ini paket yang murah makeupnya sama asisten, nggak mungkin ya. Jadi walaupun aku sakit, apalagi kemarin habis lahiran loh. Habis lahiran tanggal 14, tanggal 15 aku langsung make up. Masih nge-make up juga. Langsung. Semua klien aku yang make up. Dan yang rewel pun aku dengerin baik-baik. Terus maunya apa? Jadi kan kita cari solusinya. Jadi nggak mungkin kita nggak dengerin klien, kan nggak mungkin dong. Yang ada kliennya nggak mood nanti pas hari H. Berarti yang penting ada komunikasi dari si klien gitu ya, maunya apa, dan nanti bisa konsultasi juga sama Teh Intan gitu ya. Itu wajar kok, kalau yang rewel itu wajar. Malah kalau kliennya diem, klien diem aku malah bingung loh. Iya sih, harus gimana bingung ya. Ini pengantin maunya gimana gitu. Kalau kayak kudung juga, pengantin ini model kudungnya gimana? Terserah Mbak Intan. Waduh, gimana ini? Iya betul, sorry. Nah untuk itu kan ada pasti kan. Ada. Ngalamin klien yang diem. Itu gimana Teh? Maksudnya kayak wajah ini tuh bentuknya seperti ini dan pantasnya pakai make up ini atau kerudung ini, itu gimana? Kalau kayak gitu sih kita udah punya asisten profesional juga yang biasa ngadepin berbagai macam bentuk wajah ya. Jadi walaupun kita nggak tanya pun asisten udah tahu. Cuman untuk yang klien diem pasti kita selalu tanya ulang.
Iya. Barangkali dia mau request cuman dia malu apa Iya, takut gitu ya. Kita tanya kayak lipstick juga kita tanya ini lipstiknya mau warna apa gitu. Semua kita tanyain apa yang diinginkan pengantin. Takutnya dia ada penyesalan tuh kemarin nyesel nggak request Iya, kata Intan setelah itu gitu. nyesel ya. Makanya walaupun nggak request kita tetap tanyakan. Kita tawarkan gitulah istilahnya. Ngajak TikTok lah. Bebel ya. Pargo. Tapi sering main TikTok juga, Teh. Ya tapi nggak bisa joget-joget ya. Ya, pertanyaan netizen selanjutnya. Dari Instagram Sari Saraswati. Sari Saraswati. Iya. Ya, apa tuh? Mas Sari. Suka duka jadi mua di kampung istilahnya gimana? Ya, tadi mungkin ya. Tadi udah dijawab ya. Tadi udah terjawab Mbak Sari. Bisa Tonton nonton balik video lagi fullnya. ke awal ya. Iya. Ada lagi nggak? Sama pengalaman menarik pas make up orang. Dalam hal apa dulu nih? Karena banyak banget yang menarik ya. Iya sih. Mungkin ya yang paling apa ya? Bisa. Berkesan gitu. Hmm. Yang Paling kocak lah, paling apa. Paling kocak, paling unik gitu loh. Iya, Paling unik mungkin. itu yang membawa suasana enak ya. Yang pertama yang paling kocak itu calon suaminya dia bukan welcome dalam hal silahkan itu ramah ya. Welcome itu kocak itu suka apa? Ngebanyol suka lah. ngebanyol, suka ngelawak. Jadi asisten yang tadinya ngantuk, capek, panas gitu. Iya. Jadi semangat lagi, ketawa lagi. Jadi Oh, iya. jadi kisah kitanya tuh Nggak terlalu capek nggak terlalu gugup, kaku Tegang, gitu, tegang. gitu. Apalagi kalau pengantinnya sendiri suka ketawa, suka Iya, ngelawak guyon, gitu, suka guyon guyon, gitu ya. ya. Nyambung juga sama aku ya. Jadi pas make up tuh ya bisa ngobrol juga enak gitu. Betul. Cuman yang paling unik yang ini pengalamannya paling yang Unik dan sangat unik gitu. yang aneh ya paling Iya, aneh paling ya. aneh. Nggak sedikit yang kesurupan itu pengantin pasti ada. Kesurupan. Ya. Pas di make up. Pas di makeup ada, pas acara ada, pas menjelang akhir ada Oh. gitu. Ada yang jadi macan ya? Dinosaurus. Biasanya jadi putri cantik kan. Berarti kalau kesurupan kayak gitu kan otomatis si make up mungkin kan ada imbasnya ke make up atau ke busananya. Yang paling ditakutin kalau pakai softline ya. Oh. Karena kalau kesurupan kebanyakan merem kayak gitu ya. Oh. Takutnya softline-nya ke mata, ke dalam apa gimana ya. Kita pas kesurupan asisten udah diajarin ya, udah biasa ditanganin juga ya, udah nanganin kayak gitu, udah dikasih tahu juga kalau pengantin mulai kesurupan langsung pegang, langsung mata langsung diambil softline-nya. Oh, ambil softline. Colok Kirain bebas. kalau pengantin kesurupan langsung pegangin percaya kursi, kirain itu. Ternyata softline habis ambil softline tinggal. Kan nggak tahu ya, bukan ininya ya, bukan bidangnya gitu ya. Kirain maksudnya si asisten ini selain bisa nge-make up bisa juga ngeluarin hal-hal kayak gitu. Iya. Biasanya ngeluarin softline doang gitu. Yang penting softline. Softline, karena kalau mata tinggal satu ya, satu-satunya nggak bisa, nggak ada di warung gitu ya. Nanti yang tanggung periasnya kan. Itu bikin deg-degan juga ya. Deg-degan juga. Tuh netizen. Ada lagi nggak, Di? Udah ya? Udah. Tapi kalau yang kesurupan kayak gitu biasanya itu yang banyak pikiran. Oh. Kayaknya nggak cinta kali teh waktu itu atau dijodohin biasanya. Kebanyakan kalau pengantin itu semuanya cinta sih. Cinta. Cuman Cuma kalau kalau baca orang tuanya. banyak pikiran dalam hal ini ya, mungkin ada kadang ngelangkah ya. Ngelangkah. Gelem coy. Iya. Gelem. Kayak aji di Terus langkah. yang kedua puasa muti. Kalau zaman dulu emang wajib puasa ya. Jangan makan ini itu jadi muti aja Yeah. selama beberapa hari, bikin pengantin lemas ya. Kalau kayak gitu udah lemas
pas hari H capek. Jadi kan gitu ya. pandangan kosong kayak gini kan namanya kayak gitu kan, apalagi pakai melati asli ya. Iya. Apalagi Jawaan malam ya. Iya. Itu kadang Emang nuansanya bikin Nuansanya kayak beda. horor gimana gitu. Terus memasukkan dia kalau kayak gitu gimana sih Teh maksudnya? maaf kadang biasanya yang kemasukan seringnya orang tua, maaf Iya. yang udah nggak ada. Oh, leluhur lah, kayak leluhurnya. Leluhuran bisa, ibu bapaknya yang kadang yang udah meninggal, kadang pengen datang, pengen lihat anaknya menikah. Atau mungkin nggak setuju sama cara ya. Cuma kayak gitu. Atau mungkin Atau mungkin kayak, masuk terus jadi oke lah. Tapi ya wajar sih, maksudnya ketika pengantin banyak pikiran gitu kan ya. Emang wajar. Uang tenda mahal, sound mahal, make up mahal ya kan. Wajar sih, maksudnya banyak pikiran. Sampai sekarang masih rebahan. Ya aku doain semoga rezekinya lancar ya untuk para pengantin, calon pengantin semuanya rezekinya lancar, dimudahkan dalam mencari rezeki, disehatkan badannya juga ya. Soalnya kan kalau badannya sehat, cari rezeki enak ya. Iya, betul. Kalau sakit kan cari rezeki kayaknya aduh males. Susah juga. Nah ini kan kita udah sampai obrolan akhir nih Teh. Iya. Ada nggak kata motivasi buat orang yang baru mau belajar, terus baru mulai terjun di dunia make up itu, ada nggak? Yang mau disampaikan? Kalau untuk yang mulai belajar ya semangat aja ya. Jangan patah semangat karena aku pun pernah di titik awal. Jangan ngelihat aku saat ini ya, prosesnya itu ya nangis ya, dikejar-kejar sama bank ya. Ya, terus jangan sampai puas dengan hasil yang saat ini. Aku udah puas dengan makeup saat ini, itu jangan sampai. Karena tiap tahun itu makeup itu semakin banyak perubahannya ya. Update lah ya. Update. Dan untuk yang awal juga jangan sampai males untuk memodelan lah istilahnya ya. Oh nyari gaya-gaya baru apa ya? Enggak, make upin. Karena kalau awal itu kan kadang si tangan tuh belum luas dan karakter itu belum punya, ciri khas make up mereka itu belum punya. Walaupun privatnya ke aku, belum tentu dia ciri khasnya itu sama kayak aku. Karena kan tiap orang kan ciri khas beda-beda. Kayak Prias pun ciri khas itu beda-beda. Kayak aku upload loh, Diana upload makeup aku. Diana nggak bilang ini makeupnya aku, tapi orang yang tahu oh ini makeupnya Intan kayak gitu. Dia udah tahu sendiri karena punya ciri khas gitu. Dan untuk yang pemula juga itu harus punya ciri khas biar ya bisa dibilang dikenal sama orang gitu. Keramik. Dengerin juga buat kalian yang baru mau belajar di dunia make up atau mau terjun di dunia make up. Jangan sampai putus di tengah jalan. Karena sia-sia ini udah proses panjang, udah lika-likunya, udah privat, tapi dia putus asa karena nggak punya klien gitu. Aduh, aku susah banget cari klien gitu. Itu jangan sampai capek. Nikmatin, jalanin karena namanya rezeki nggak ada yang tahu. Kadang Allah ngasih rezekinya, sekarang langsung nih kasih klien gitu. Kadang 2 bulan lagi akan dikasih klien, tapi dianya udah mulai putus asa duluan ya. Klien nggak bakalan bisa daftar ke dia kayak gitu. Betul. Oke, berarti ini sebagian dari passion ya masuknya. Iya. Jalanin dengan semangat, dengan ikhlas istilahnya. Hargai setiap prosesnya. Take it passion, make it your happen. Nice. Tidak sekali. Oke, langsung aja Coy, penutupan Coy. Oke. Buat kalian yang suka sama konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke. Terima kasih hadirannya. Oh iya. Sorry. Untuk Kak Intan atau Teh Intan, terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Sama-sama. Udah nyempetin waktu buat mampir di sini. Barangkali ini ada akun sosmed. Ya, tadi akun sosmed bisa kalian follow, bisa kalian kepo-kepoin. Semua akun media sosialnya itu gampang. Tinggal ketik semuanya Intan Permata Rias Pengantin.
Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, semuanya ada di situ. Dan alamat pun ketik aja di Google Map Intan Permata Udah ya ada ya, Pengantin. Oke Iya. deh. Ya, makasih banyak ini mungkin jamuannya kurang menarik dari Iya. Intan. Gak apa-apa seadanya Dan ya. panas juga. Aku juga minta maaf barangkali ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang tersinggung, menyinggung kalian, aku minta maaf ya. Oke, sekian dari kami Barbers Undercover undur diri. Barbers Undercover, yo Ico.